sudah melangkah 17.000 steps. Cerah banget, cerah masa depan. Bebel. Ya, dijatuh bisa didiriin ya. Gitu. Halo Jejakers, ya pagi ini jadi rencananya aku mau ke gunung terekstrim di Pulau Jawa, yaitu Gunung Raung. Ya, aku sih sedikit deg-degan ya, karena katanya itu ini gunung ekstrim dan ada jembatan Sirotol Mustaqim gitu. Oh ya, aku kasih tips ya untuk kalian. Kalau kalian mau naik gunung nih ya, alangkah baiknya udah lihat yang bagus-bagusnya aja. Untuk yang jelek-jeleknya nggak usah dilihat. Jadi kalau pas lagi lihat jalurnya itu nggak usah. Nanti kita hadapin aja di depan mata. Karena kalau kita ngelihat jalurnya duluan, yang ada nanti mikir-mikir terus overthinking, itu nggak boleh. Ini rencananya aku mau naik kemungkinan jam 9-an kali ya, karena harus regis dulu. Jadi langsung aja, let's go. Dan saya ucapkan selamat datang di jalur bagian yang 34, yang mana jalur ini jalur satu-satunya yang bisa menembus puncak terinya Raung yang ketinggiannya 3.344 mdpl. Kakak, abang, adik-adik ya, sebenarnya ke Raung itu ada 5 jalur. Masih ada 4 lagi selain Via Kalibaru, masih ada Glamour, Jambuwangi, Songgon, sama Bondowoso. Dari 5 jalur, untuk Raung itu beda puncak. Tidak bisa lintas juga. Dan yang tersulit Via Kalibaru. Dan selain Via Kalibaru tidak ada yang namanya jembatan Sirotol Mustaqim. Sulitnya nanti dari 4 km di hari pertama. Dan pengalaman kemarin belum 1 bulan, ini perlu saya sampaikan dong? Belum. Ada yang sampai kesurupan. Dan berharap selalu berdoa, kita tidak tahu dengan alam, mudah-mudahan saja mendukung. Dan perjalanan dari awal sampai turun di titik aman kembali, mudah-mudahan selamat. Dan dapat bonus puncak sejatinya cerah. Jadi tadi kita udah di briefing, dan selama briefing dikasih tahu tuh untuk perjalanan dari pos 1 sampai puncak kayak gimana. Dan sekarang di belakang aku ini banyak ojek ya, dan masih bisa naik ojek sampai pos 1. Jadi kita memilih untuk naik ojek biar nanti di pos 1 lebih semangat lagi. Karena ojeknya cuma bisa sampai pos 1 aja. Nanti sisanya itu nggak ada warung atau ojek lagi. Ini bener-bener real pendakian, dan pastinya ini aku harus semangat banget sih. Bayangkan nanti nggak ada mata air. Jadi kita harus bener-bener manajemen air karena di sana nggak ada mata air. Akhirnya aku udah sampai juga. Ini adalah warung terakhir di jalur Kalibaru ini. Pastinya aku deg-degan banget. Untuk naik ojeknya tadi itu jauh banget sih. Kalau jalan aku nggak kebayang jalan 6 kilo itu akan berapa lama dan kapan sampainya. Karena tadi aja naik ojek aja lama banget. Kisaran kurang lebih itu 40 menit. Dan di belakang aku ini ada estimasi berapa menit untuk mendaki dari camp 1. Ini di atas itu camp 1 ya. Jadi kalau ke atas lagi kita harus trekking. Itu baru sampai ke camp 1. Dari camp 1 ke camp 2 itu 90 menit. Dan untuk camp di jalur Kalibaru ini kita akan berencana ngecamp di camp 7. Jadi estimasi waktunya itu kisaran 7 sampai 8 jam lamanya. Harus semangat sih ini. Semangat. Nanti semoga nyampe jam 4 lah.
4 kita target bos. Soalnya pagi kita harus summit ya kan. Karena biasanya kalau udah mulai siang takutnya mendung. Pokoknya diberi keselamatan lah. Terus nyampe puncak, pulang lagi selamat. Yang pasti puncak cerah. Kalau kerusakan biasa di motor apaan Pak? Kayak laher, bearing, kayak rantai putus, kehabisan oli, ban bocor, gas putus. Kalau ngeluhnya ya capek. Capek ya? Iya. Tapi nggak pernah ada yang sampai jatuh gitu atau nggak ada ya? Kepuasan pengunjung nomor 1 selalu didepankan, dan keselamatan juga kita harus jaga. Jadi experience naik ojek kalau aku sendiri sebenarnya ini trek ojeknya masih oke banget sih, masih landai gitu. Tapi kita nggak tahu ya di atas gimana ya. Kalau kamu gimana? Menurut aku perjalanannya lumayan cukup jauh dari aku naik sampai aku turun. Jalanannya masih oke. Ini pertama kali mendaki Raung. Iya pertama kali, first time. Oh iya Jejakers, jalur dari camp 1 ke camp 2 ini sebenarnya masih bisa dilewatin motor, tapi cuma buat porter dan keperluan evakuasi, bukan buat pendaki biasa. Jadi jangan berharap bisa ojekan sampai atas, karena kita tetap harus jalan kaki kayak pendaki pada umumnya. Di tengah jalan kita sempat ketemu sama beberapa pendaki yang lagi turun, dan mereka bilang cuaca di atas tuh lagi cerah banget, langit biru, view-nya cakep banget. Langsung semangat dong kita denger kabar yang kayak gitu. Rasanya kayak dapat suntikan energi gratis buat lanjut jalan. Akhirnya sampai juga di pos 2 dan ini kita udah hiking sekitar 57 menit. Cepat. Ketinggian 1446 mdpl. Di sini kita istirahat dulu sih. Lumayan. Dapat 361 kalori. Kebakar loh. Kebakar 361 kalori. Lihatlah Anggi. Si Anggi, ya ampun. Dari sini titiknya ke camp 3 itu durasi sekitar 45 menit kurang lebih, dengan jarak 1,4 km. Jadi karena kita biar gak kesorean ya sampainya, mending kita langsung buru-buru aja naik. Lanjut dari camp 2 ke camp 3, jalurnya juga masih bersahabat Jejakers. Gak terlalu berat, dikasih bonus landai di beberapa bagian, walaupun tetap ada tanjakan juga. Tapi gak yang langsung bikin dengkul goyang gitu. Masih bisa jalan sambil ngobrol santai atau nikmatin suasana hutan yang makin sejuk. Oh iya Jejakers, di pendakian kali ini kita cuma ngecamp 1 malam 2 hari aja. Jadi jadwalnya lumayan padat. Padahal kalau biasanya sih pendaki lain yang lewat jalan kali baru ini ambil waktu 3 hari 2 malam buat lebih santai. Makanya kita harus agak lebih ngebut naik ke atas, biar bisa sampai camp lebih cepat dan punya waktu istirahat lebih lama. Soalnya nanti jam 1 malam kita udah harus summit attack. Jadi bener-bener harus jaga tenaga dari sekarang. Camp 3. Iya. Kenapa? Kenapa? Akhirnya sampai. Naik lagi. Kalau mau minta foto naik lagi. Naik lagi kalau mau minta foto. Pamitnya sama mereka. Akhirnya kita sampai di camp 3 di ketinggian 1651 mdpl. Dan pas banget ini 40 menitan lah. Ya 40 menitan kita naik. Ini jarak dari camp 3 ke camp 4 1,3 km. Aku akan berhenti di sini dulu untuk nungguin yang lainnya.
Nah, Jejakers, setelah sampai di camp 3, disinilah kita mulai masuk di fase pendakian yang benar-benar harus siap lahir batin. Dari camp 3 menuju pos-pos selanjutnya, medan bakalan makin berat dan tanjakannya tuh kayak nggak ada ampun, terus menerus nanjak, tanpa jeda landai buat tarik napas. Jadi tenaga harus mulai dijaga, ritme jalan harus diatur, dan yang paling penting mental harus disiapin. Akhirnya udah sampai juga nih di pos keempat. Berapa menit nih? Ini udah jam 1:21, baru sampai pos 4. Istirahat lagi. Mantap banget, ini basah semua. Lihat aja nih, pendakian Raung ini sih. Lihat, bikin mandi ini mah mandi, sumpah. Dan di camp 4 ini kita mau makan siang. Kurang lebih dari camp 3 ke camp 4 tadi hampir 1 jaman lah ya. Dan untuk camp 4 ke camp 5 nanti 700 meter, harusnya sih lebih cepet ya. Jadi kita istirahat dulu untuk makan. Karena capek di jalur ini bukan cuma soal fisik, tapi juga pikiran, banyak pendaki bilang titik ini adalah awal dari raungan sesungguhnya di Gunung Raung. Dan itu bukan cuma permainan kata. Jadi buat kita, mulai sekarang udah harus fokus, saling jaga, dan gak lupa tetap nikmatin perjalanan meski kaki mulai protes. Yuk semangat, yuk semangat, yuk. Ya ampun. Ya dijatuh, bisa didiriin ya? Nggak bisa didiriin ya? Kayak gini maksudnya. Finally, kita udah sampai di camp 5 di ketinggian 2115 mdpl. Itu artinya tinggal 2 camp lagi, yaitu camp 6 dan camp 7. Kita udah sampai dan kita bisa rebahan. Dan di sini lagi ada jaringan, jadi kita agak slow, santai banget ya, upload dulu. Pokoknya di camp 5 dan di bawahnya lagi tuh tadi ada sinyal. Kalian kalau yang lewat jalur sini udah mending kalian buka HP kalian dulu kalau mau upload ya, atau enggak kabarin orang tua, pacar, atau gebetan kalian. Oh, dia orang ngevideoin gue mulu ya. Lihat, kamera segede sampai di depannya aku. Kalau kamu pikir naik gunung itu cuma jalan kaki naik turun, kamu belum pernah kenal Gunung Raung. Gunung Raung ini bukan kaleng-kaleng, bisa dibilang ini dia si bos besarnya tanjakan di Pulau Jawa. Di belakang aku udah ada trek yang berkali-kali ya, dan ini mulai ada kabut. Jadi langsung aja buru-buru ke atas karena ini sudah jam 3:27. Let's go! Medannya gila, jurangnya nyata, dan buat sampai ke puncaknya kita harus lewat jalur sempit, curam, dan wajib pakai tali. Gak heran sih Gunung Raung disebut sebagai gunung terekstrim di Pulau Jawa. Ya ampun, ini dari camp 5 menuju camp 6 sih gak ada ampun sih ya. Gak ada landai-landainya. Ya, beginilah. Maksudnya apa coba kayak gini? Ya ampun. Ide siapa sih Raung? Ide siapa? Tahu. Nggak ngerti ide siapa. Ini udah jam 3:30 dan kita masih di perjalanan menuju camp 6.
Dan kabutnya sudah mulai terlihat ya, sudah mulai tebal sekali. Ya, estimasi mah malam ya Bang. Malam ya. Malam nih. Kayak kita bakalan di jalan malam nih. Ya udahlah. Nikmati aja perjalanan ini. Tuh, sampai di sini lihat bengong. Bengong mikirin apa sih, Neng? Anjay, cerah banget, secerah masa depanku. Slebel, kiu kiu kiu. Au. Ya, jangan gitu dong, lucu maksudnya apa sih? Ini laba-laba. Ya mati, anjing mati. Ya, sekejap banget hidupnya. Di depan kita sudah ada pohon yang lucu banget, sumpah ini kayak gede banget pohonnya. Aku tidak pernah melihat pohon sebesar ini. Inilah aku tunjukkan ya. Masya Allah. Tuh, wah dia bener-bener gede, sebesar ini. Tuh, lihat ah. Ini kok ambruk kayak gimana ya? Kalau ambruk jatuhnya ke sana, ke sana. Pasti ini udah ratusan tahun pohonnya. Lihat aja segede ini. Akhirnya kita udah sampai di camp 6. Tinggal satu pos lagi. Dan satu pos lagi itu 900 meter. Lumayan dong 900 meter. 900 meter itu lumayan loh. Lumayan. Ya ampun. Semangat deh ya. Kalori udah terbakar berapa nih? Kalori hari ini sudah terbakar sekitar nih ya 1225 kalori. Dan kita sudah melangkah 17.000 steps. Gila ya, banyak juga. Nih naik 900 meter lagi juga pasti kalori kebakar sampai 1.500-an mungkin ya. Ya udah semangat deh ya, harus tetap semangat. Semangat. Mulai dari camp 1 sampai camp 9, jalur pendakian Gunung Raung ini vegetasinya makin rapat banget jejakers. Hutan tropisnya benar-benar nutupin jalur dan sepanjang perjalanan kita bakal diselimuti pepohonan tinggi, semak belukar, dan akar-akar besar yang kadang jadi tantangan sendiri buat kita langkahin. Tapi justru karena vegetasinya tertutup rapat, suasananya adem dan teduh. Lumayan banget buat nahan panas kalau lagi siang hari. Udah mulai dingin sih, karena kabutnya udah mulai turun dan banget tuh. Aduh, kapan sih sampainya? Elah, lama banget gak sampai-sampai nih. Bisa gila. Halo jejakers, akhirnya kita sampai juga di camp 7 dan masih ada camp lainnya yaitu camp 8 dan 9. Tadi kita sampai itu sekitar jam 5 lewat. Jalurnya benar-benar vegetasinya tertutup dan gak dikasih landai sama sekali. Jadi kalau kalian kesini siapin mental kalian karena aku aja kesini tadi kita santai banget sih jalannya itu kisaran 8 sampai 9 jaman lah kurang lebih. Dan aktivitas malam ini pastinya kita istirahat, makan, dan besok nanti malam ya lebih tepatnya jam 1 malam kita akan summit. Karena summitnya itu memerlukan waktu kurang lebih 6 jam. Naiknya aja udah 8 jam. Terus summitnya butuh 6 jaman kurang lebih.